Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Halo sahabat semuanya. Selamat datang di podcast Dasi Pejabat, yakni edisi Ramadan, yakni dakwah santai dan inspiratif penyuluh untuk jadikan masyarakat bermartabat. Kali ini hadir di podcast ini bersama Ustadz atau Buya kita, yakni Bapak Apriyadi SHG. Selamat datang Pak Apriyadi. Selamat. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Membahas tentang berkaitan dengan bulan Ramadan, yaitu puasa menjadi insan yang bertakwa. Begini Ustadz, bagaimana menurut Ustadz tentang takwa dan bagaimana puasa dapat membantu kita untuk mencapai? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa podcast suci Ramadan yang kami muliakan, berdasarkan dan sebagai landasan tausiah kita pada waktu yang singkat ini, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelummu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Pemirsa yang berbahagia, Sulaiman bin Umar Al-Ajili beliau mengatakan setidaknya ada 4 macam yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Sesuai dengan kalimat puasa itu sendiri, siang, sad, ya, alif dan ya. Siam yang pertama itu bermakna bila mengartikan sabar. Orang yang berpuasa insya Allah akan mendapati dirinya menjadi orang yang sabar. Kenapa? Karena puasa telah melatih dan mendidik kita mulai dari sahur kemudian sampai berbuka itu tidak hanya menahan haus dan lapar saja, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Puasa itu mengajarkan kita menjadi orang yang sabar. Dan tidak ada yang mendahului berbuka sebelum beduk berbunyi. Dia sabar menanti sampai beduk berbunyi azan berkumandang baru dia berbuka. Begitulah puasa mengajarkan kita menjadi orang yang sabar. Yang kedua, ya yakinul alal hidayah, yakin akan pengawasan Allah, yakin akan petunjuk Allah. Karena puasa mengajarkan kita menjadi orang-orang yang yakin bahwasanya kita ini diawasi oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga dia menghindari dirinya dari hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa. Dan orang yang berpuasa yakin, seyakin-yakinnya bahwa sekecil apapun perbuatan baik dan buruk yang akan dia lakukan pasti diawasi Allah, dicatat oleh malaikat Allah dan pasti mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja di rumah anak atau suami istri pergi kerja, atau suami pergi kerja, kita tinggal di rumah, tidak ada orang yang melihat, siapapun tak ada yang menyaksikan, tapi kita bisa menahan diri untuk tidak membatalkan puasa. Kan bisa saja itu, orang lain tak lihat bisa kita minum, orang lain tak lihat kita bisa makan,
Tapi orang yang berpuasa yakin dia ada yang memperhatikan dan mengawasi dia. Inilah yang dididik oleh puasa terhadap setiap insan yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Yakin bahwasanya dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tak mau merusak ibadah puasa dia. Yang ketiga, al-ikhwatul islamiyah, alif. Al-ikhwatul islamiyah, puasa itu menjadikan insan yang peduli terhadap sesama, terutama sesama Islam, sesama Muslim. Puasa sama-sama merasakan haus dan lapar. Sama-sama kita melakukan solat berjamaah. Sama-sama kita melakukan tarawih, tadarus, membayar zakat fitrah di akhir Ramadan. Sama-sama merasakan haus dan lapar. Oh, inilah yang dirasakan oleh fakir miskin, anak yatim dan para du'afa yang tak memiliki kemampuan untuk memenuhi kehidupannya. Lalu tumbuh rasa. Rasa apa? Rasa berbagi terhadap sesama. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang berpuasa, kata Nabi, kata Imam Sulaiman bin Umar al-Aljili, mim al-maghfiratun minallah. Dia akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Nabi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa itu penuh dengan keimanan dan perlindungan, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang telah lalu. Begitu indah. Jika keempat-empat ini dapat direalisasikan dalam kehidupan, ya sabar, yakin akan pengawasan Allah, peduli terhadap sesama, insyaallah memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, itu setiap insan akan mendapatkannya. Mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau orang yang sudah bertakwa, dia akan jalankan perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada seorang sahabat, bagaimana pendapatmu tentang takwa? Sahabat menjawab, seorang khalifah masa bertanya kepada kami yang sahabat yang lebih tahu daripada kami. Menurutmu bagaimana, kata Umar? Lalu sahabatnya menjawab, apakah engkau pernah berjalan di tepi jurang yang penuh kerikil anak duri? Pernah, kata Umar. Bagaimana engkau berjalan di sana? Saya akan hati-hati tidak terjatuh ke jurang, tidak tertusuk oleh onak dan duri. Begitulah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dia akan hati-hati dalam segala hal.